Halo, selamat datang di podcast Skuter Spesialis Kurang Terkenal. Kami dari spesialis penyakit mulut. Saya Dr. Gigi Agam dan bersama Dr. Gigi Indra Gunawan atau dipanggil Igun akan mencoba ngobrol-ngobrol santai seputar kesehatan gigi dan mulut, terutama fokusnya memang ke arah penyakit mulut sesuai dengan kompetensi kami supaya bisa dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun keilmuannya gitu ya. Jadi sebisa mungkin sih mungkin nggak akan membahas yang di luar penyakit mulut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai prospek dokter gigi atau kondisi dokter gigi di era pandemi ini. Salah satu yang menjadi pertimbangan beberapa pihak adalah mendigitalisasikan dokter gigi yang tadinya praktek secara offline menjadi secara online. Dan hal tersebut memicu pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran, apakah mungkin dokter gigi yang notabene adalah pelaku kesehatan dengan tindakan bisa melakukan pelayanan secara online gitu ya. Ini yang akan coba kita perbincangkan, kita bahas dari sisi penyakit mulut dan praktisi gitu. Jadi pada kesempatan kali ini seperti yang tadi disebutkan, saya akan ditemani oleh Dr. Gigi Igun, Kang Igun. Halo Kang Igun. Halo, Jadi Kang. kita mulai ya untuk pembahasan si masalah pendigitalisasian dokter gigi ini. Gitu ya. Kalau bisa saya buka, Bisa, Kang. sebenarnya kan belum banyak dokter gigi yang praktek secara online ini, melakukan istilahnya teledentistry gitu ya. Kendala-kendalanya satu, dokter gigi ini banyak yang golongan kolonial, yang gaptek gitu ya dibandingkan yang milenial yang melek teknologi gitu ya. Kemudian juga memang agak sulit untuk dokter gigi yang notabene itu tadi tindakan untuk mendapatkan kesembuhan si pasiennya. Nggak cukup hanya dengan minum obat seperti layaknya dokter umum kayak demam atau batuk kayak minum obat selesai gitu tanpa ada tindakan yang signifikan dilakukan oleh si dokternya. Nah, gimana kalau menurut pendapatnya dari Kang Igun sendiri nih? Ya, terus terang saya juga pernah itu ikut masuk ke dalam apa ya istilahnya coba untuk bergabung Merambah dalam dunia ini digital. dentistry gitu. Sebetulnya kesulitan utamanya adalah yaitu tadi tindakan kita nggak hanya bisa cuma ngomong doang. Kita nggak bisa hanya Anda ini demam kalau gitu kasih deh obat ini gitu. Nggak bisa. Ya, nggak Apalagi cukup, kita penyakit bukan mulut. bisa mungkin bisa, tetapi nggak cukup gitu ya. Nggak cukup, maksudnya ya kalau buat saya nggak cukup artinya nggak bisa karena kita kan dalam bidang kesehatan ini harus paripurna, paripurna. Salah dikit orang nih, gitu kan? benar. Ini Beberapa contoh kasus, kalau gimana? menyikapi yang ini yang dibilang apa sih bedanya dokter sama montir gitu ya? Bedanya adalah montir memperbaiki dalam keadaan mati, kalau dokter atau dokter gigi ini dalam keadaan hidup gitu ya. Coba montir memperbaiki dalam keadaan hidup kan gitu ya. Itu bedanya di situ. Ya Kita itu. menangani life being gitu. Nah, terus. Penanganan life being ini ya penuh dengan seni. Nggak hanya seni dalam mendiagnos, tapi juga seni dalam mentreatment gitu. Ya. Dan dalam mempertahankan nyawa gitu. itu mah udah benar-benar kasus sederhana aja. Pasien mengeluh dia sariawan. Jam 7:30 malam. Dia kebetulan waktu itu aplikasinya kita bisa video call gitulah, semacam video call. Oh ya. Suasana ruangan dia udah dibilang, Pak, coba tolong cari yang lebih terang gitu, biar kita bisa kelihatan. Oek gitu kan, gelap masih. Untuk melihat TKP ya. Nah, itu kan ya akhirnya kita 50-50. Bener nggak nih yang kita lihat? Anamnesa aja jadi panjang dan lain sebagainya. Dan itu pun agak apa ya? Hasil akhirnya jadi kita tidak begitu yakin gitu. Walaupun akhirnya memang
dengan anamnesa yang panjang itu bisalah kita mengarah ke salah satu penyakit. Tapi kan itu Nggak kan kelemahan 100% yang yakin gitu ya. itu kelemahan yang sangat luar biasa gitu kalau saya bilang dalam kita merawat pasien. Nggak boleh tuh kayak gitu tuh gitu. Nggak bisa nih kayak gini. Kalau saya Bukan tidak mungkin, hmm, ya bukan tidak mungkin teledentistry itu ada, cuman ya sistemnya atau sarana kendala prasarananya yang harus logistiknya juga benar. sepertinya besar ya. Kayak kalau saya sih ceritanya gini. Ada pasien yang mengeluhkan sariawan. Udah 2 minggu nggak ada perbaikan, nggak sembuh-sembuh. Udah ke berbagai dokter. Udah ke berbagai dokter dan nggak ada kesembuhan yang signifikan. Begitu melakukan teledentistry, sebelum melakukan keluhannya sih hanya sariawan gitu ya, nggak sembuh-sembuh gitu. Di kolom kan ada kolom, kalau di saya ini sistem teledentistry saya ini di pendaftaran tuh ada kolom yang keluhannya apa gitu. Sariawan nggak sembuh-sembuh. Begitu kita udah mulai, ternyata kondisinya mencurigakan ke arah oral cancer, tetapi sulit memastikan karena kalau oral cancer ini kan kita harus memastikan Nggak bisa indurasi tepinya. dipalpasi ya. Palpasi memastikan indurasi tepinya ada positif atau enggak, ada kerasan atau enggak. Kemudian kalau ngelihat warna nih kan kadang kalau di foto nih bleach nih mengacaukan segalanya gitu ya. Kadang ada yang putih jadi normal, kadang ada yang merah jadi kelihatan lebih merah gitu. Faktor pencahayaan dari foto kamera ini kadang kendalanya di situ juga. Dan kalau misalnya pun harus dilakukan pemeriksaan fisik, nggak mungkin kalau secara online gitu. Meskipun ada beberapa kasus yang memang keluhan saya sariawan, terus dilihat, oh ini mengarah ke stomatitis tipe aftosa gitu. Oh, oke lah, Ya. bisa. Dan pasien kontrol 5 hari, 7 hari, ada perbaikan dok gitu ya, bisa juga gitu. Tapi memang jujurnya sih hampir 60% kalau saya bilang ya pasien saya mental lagi nggak bisa teledentistry, begitu menjelaskan di awal, di screening awal melalui chat gitu, bahwa ini mengarah ke yang memerlukan pemeriksaan fisik gitu. Atau bahkan Ya. memerlukan tindakan kayak selanjutnya harus, saya sariawan karena gigi saya tajam, nggak mungkin kita Nah, cuma ngasih itu pengobatan sering obat banget tuh. Sering banget tuh. tanpa melakukan terhadap si sumber traumanya kan gitu ya. Selama penghilangan sumber trauma belum dilakukan, akan tetap ada muncul bahkan sulit sembuh gitu. Bahkan selanjutnya ngarah ke yang lebih serius. Kalau buat saya pada akhirnya si aplikasi ini jadi hanya sekedar apa ya? Buat janji temu gitu. Aduh, ini nggak bisa nih. Oh ya ya, buat janji temu secara offline malah gitu ya. Jadi kita jadwalkan yang Oh, masih bisa nggak kalau usah nunggu pasiennya terlalu satu lama kota. nanti gitu. Ya, kalau pasiennya satu kota enak. Atau dia nelfon di mana? Ini dari mana pasiennya? Dari Bandung. Waduh, posisi Pontianak. Paling kita arahkan ke dokter lain. Ya, maksudnya ya mungkin itu tantangannya untuk kita gitu sebetulnya sebagai dokter yang pada saat kita melakukan selain diagnosa juga harus ada tindakan. Jadi sebenarnya sih kalau menurut pendapat pribadi ini ya, masih memungkinkan nggak dokter gigi untuk melakukan teledentistry ini ke depannya? Mengingat pandemi ini kan bakal lama nih, katanya sampai 2035 bahkan, gitu ya. Iya, Selanjutnya jadi endemi dan sebagainya gitu. Masih memungkinkan nggak? Gimana bisa prospeknya? asal gitu. Bisa Kata-katanya adalah asal. bisa asal. Ya, Bisa gitu. asal Asal apa nih? memang ya bisa dibilang kalau untuk kita ya untuk penyakit mulut Nah, itu aja nah, sarana misalnya si kamera HP-nya itu memang sesuai spek gitu ada speknya yang bisa kita lihat gitu ya spek minimal minimal gitu gitu ya, supaya atau memang kualitasnya baik. jaringannya bagus juga tapi sih pada akhirnya karena pekerjaan kita tetap membutuhkan suatu apa ya suatu sentuhan tidak mungkin lah kita walaupun hanya kita sebagai spesialis penyakit mulut itu kan sebetulnya teorinya adalah kita melakukan assessment ke jaringan lunak ya, iya kan pada Ya. dasarnya. Tapi pada kenyataannya pasien-pasien yang butuh grinding misalnya tadi, yang nggak mungkin kita lakukan lewat teledentistry tetap aja itu pasien yang harus kita kerjakan. Iya benar.
mungkin pada akhirnya jadi janji temu aja, aplikasi janji temu lah teledentistry ini. Untuk dokter gigi ya, kalau ke dokter giginya gitu ya. Telehealth applications ini kalau ke dokter gigi lebih ke janji temu, sebab memang sih kendala dokter gigi ini juga pasien yang datang langsung kadang nggak bisa ditentukan kapan bisa masuk pada saat sebelumnya ada pasien gitu ya. Kadang kan pasien nunggu lama, dokternya ngapain nambal berapa lama ya, 30 menit atau sejam gitu karena satu dan lain hal. Atau si pasien ini di dalam sekalian aja dok 3 gigi 4 gigi gitu sekaligus. Cuan Dokter kan gigi nggak mungkin gitu ya menolak. Sedangkan kalau kita melalui teledentistry ini kan aplikasi telemedicine gitu bisa menentukan bahwa hari ini cuma kita tambal sekian ya, sekian gigi, 2 gigi aja dengan waktu kira-kira sekian, jadi bisa menjanjikan pasien di jam tertentu setelahnya gitu ya. Misalnya pasien pertama datang jam 4, nanti dipraktekkan kita ketemu tambal 2 gigi sejaman, nanti perkiraan kita jam 5 kita udah bisa menerima pasien baru gitu ya. Kita minimal dalam 1 hari kita bisa memasukkan slot pasien. Kita udah ada berapa pasien, kita tinggal masukkan lagi ya. Kalau misalnya hari Senin nggak bisa, ya udah Selasa Bu, Selasa baru ada 5 misalnya. Ya pada akhirnya seperti aplikasi janji temu doang sih. Mungkin di awal itu hanya untuk menanyakan anamnesa sederhana karena mungkin nggak bisa secara apa ya. Kalau untuk spesialis penyakit mulut ya terutama ya. Kalau untuk dokter gigi lain lebih susah menurut saya. Lebih susah. Lebih sebab susah mereka karena juga yang lain 80% motoriknya tindakan benar. iya akan lebih Kita sulit. kan lebih banyak sensoriknya gitu ya. Dan juga memang salah satunya kalau si aplikasi telemedicine ini kan untuk menentukan bahwa si pasien ini dijanjikan di jam sekian, kontrol jam sekian untuk untuk menimbulkan kenyamanan bagi si pasiennya juga gitu ya. Tetapi kalau untuk diseriuskan untuk praktekan secara lanjut mas sepertinya mungkin sulit ya. Sulit banget. Berarti Makanya ya. istilahnya ya hanya sebagai membantu aja. Kita nggak mungkin melepaskan fungsi kita sebagai dokter yang ketemu pasien gitu. Ada beberapa contoh sih sebetulnya bisa yang dapat gitu ya bisa ini sebetulnya pada kondisi darurat seperti kondisi-kondisi pasiennya sakit gigi yang hebat. Nah, itu sebetulnya gigi berguna tengah sekali malam tuh nggak bisa tidur gitu ya. itu berguna sekali tuh teledentistry itu. Telemedicine. Cuman ya saya sendiri kalau malam-malam kan nggak di offin gitu ya. Kita bikin jadwalnya nggak nyampe jam 12 malam gitu. Tapi untuk yang memang misalnya dia bisa online minimal 18 jam 1 hari itu pasti akan sangat membantu. Sebab ya minimal resep-resep antibiotik kan nggak bisa dibeli bebas kan ya. Kalau misalnya ada giginya bengkak atau apa, nah itu mungkin masih bisa membantu lah. Betul. Ini juga jadi menarik. Ini menarik untuk dikembangkan dalam artian ada juga beberapa pasien yang mau melakukan teledentistry kemarin tuh, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, berakhir dengan pertanyaan, nanti obatnya gimana? Gitu ya. Nebus obatnya gimana? Apakah dokter yang mengatur melalui aplikasi tertentu yang bisa pesan obat secara online atau kami yang nyari? Dan apakah kalau kami yang nyari obatnya bisa dibeli secara bebas? Dan kalau nggak bisa dibeli secara bebas, apa yang harus dilakukan? Itu satu. Kemudian ada juga yang setelah teledentistry, saya ngasih obat racikan, salah racikan, si apoteknya yang nggak bisa memfasilitasi dalam artian, oh obat ini nggak ada di sini gitu, di daerah tertentu gitu ya. Kayak salah racikan yang butuh apa namanya tuh, afilanolin gitu tuh. Nah, itu nggak setiap daerah sepertinya standby apotek-apoteknya, walaupun yang kategorinya besar gitu ya. Ini apoteknya padahal lumayan besar dok, di daerah kok nggak ada ya. Juga obat-obat ini, serostomia tuh yang apa? Yang tetes tuh, yang untuk merangsang artificial saliva tuh. Artificial saliva mah susah tuh emang. Bukan, yang untuk merangsang dia tuh, bukan artificial, sorry. Yang merangsang supaya salivanya keluar tuh apa? Silo. Ini silokarpin.
Pilokarpin. Kan? Pilokarpin itu juga susah dicarinya. Adanya pilokarpin buat mata. Karena sama-sama mukosa gitu kan ya. Jadi pelumasnya pelumas mata si pilokarpinnya, bukan buat rongga mulut. Nah itu tuh jadi kesulitan juga sebenarnya untuk kendala yang ditemui gitu ya. Ada Ya, beberapa pasien saya yang kalau keluhan di beberapa sarkostomia. aplikasi yang saya ikutin, ada satu aplikasi yang memang sudah menyertakan setelah selesai kita jam konsultasi Konsultasi. itu, setiap pasien gitu, salah satunya adalah membuat resep. Resepnya bisa kita tulis lalu kita foto atau kita tulis di aplikasinya. Nah, ya itu cukup membantu sih memang. Cuman kembali lagi. Dan itu mah udah kerjasama gitu ya sama aplikasi lain gitu ya, pihak ketiga yang siap mengantarkan gitu ya, dan apoteknya juga udah bekerja sama gitu kan ya. Saya nggak tahu tuh kalau apoteknya bekerja sama itu kan banyaknya di beberapa kota berbeda ya. Jadi mereka dikasih tapi dapat karena ya otomatis karena kita pakai aplikasi ya, jenis obat-obatannya pun yang sudah ada di situ ya, bukan yang berupa racikan atau apa gitu. Oke, I see. Ada sih bisa memang, tapi nggak semuanya bisa kayak gitu. Tapi nggak semua aplikasi menyediakan fasilitas itu. Berarti kalau kesimpulannya memang mungkin masih agak sedikit sulit gitu ya untuk bidang kedokteran gigi. Kedokteran gigi ya, maksudnya untuk kedokteran main gigi di telemedicine atau telehealth ini ya, via aplikasi ataupun via chat based gitu. Karena intinya kita mau masih memerlukan tindakan, nggak cuma cukup ngobrol anamnesa ngasih obat selesai gitu. Iya. Ada beberapa tindakan kayak orang yang sakitnya berdenyut-denyut, nggak mungkin cuma dibilangin yang sabar, sakit adalah penggugur dosa gitu kan, nggak mungkin bisa nih bahwa nanti sakit yang kamu derita adalah penggugur dosa gitu. Nggak cukup, pasien nggak butuh itu gitu, pasien butuh nama sembuh, hilang berdenyutnya gitu. Jadi nggak mungkin, harus ada tindakan, harus dilakukan sesuatu terhadap si giginya. Iya, bahkan jadi masalah kalau kita misalnya dia sakit berdenyut, kita kasih obat terus nggak sakitnya masih gara-gara misalnya harus open bore gitu, terus kita karena nggak berani, kita cuma kasih analgetik, sakitnya masih ada. Sebetulnya kan jadi dua sisi yang berbahaya juga gitu. Jadi ya kitanya mungkin dianggap tidak kompeten dalam mentreatment pasien karena udah dikasih obat sama dokter ini ternyata kebalik masih sakit. Iya. Nah hal itu kan bahaya oke gitu sebenarnya. Dan satu hal lagi yang menurut saya memang kalau udah spesialisasi ini makin banyak tahu, kita justru makin takut gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih ada pertimbangan, aduh takut muncul reaksi alergi obat gitu, atau pasiennya tahu-tahu. Walaupun kita udah anamnesa pasiennya gitu kan. Gitu. Bapak alergi nggak tahu-tahu. Jeblak gue ngejeplak aja nggak gitu. Tahu nyak dok pasiennya step gitu, atau dok pasiennya pingsan shock. Gimana? Ya itu rada liar oke. Benar. Jadi memang sebenarnya itu ya, bukan nggak mungkin sama sekali, bukan 0%, tetapi banyak kendala kalau berhubungan dengan kedokteran gigi yang ditemui gitu ya. Ada batasan-batasan tertentu di keilmuan kita yang nggak bisa hanya dicapai dengan tatap muka biasa. Dengan anamnesa dan pemberian obat aja gitu ya. Tanpa ada tindakan, lanjut tindakan. Sebab hampir 80-90% sih tindakan juga diperlukan kadang ya. Nah, jadi yang tadinya operkulitis sakit, selama belum diodon mungkin masih akan berulang gitu ya. Dokternya jagonya sesaat, jadinya kan gitu ya. Jago sesaat mah. Masa jadi-jadinya kita cuma dokter yang ngonsul doang? Benar. Jadi mah gedenya dari tindakan nih. Iya. Jadi sebaiknya sih teledentistry ini juga dijadikan sebagai apa istilahnya, sarana pendukung gitu ya untuk praktekan dokter gigi gitu ya, bukan sarana utama yang berharap bahwa hanya dengan teledentistry pasien bisa tertangani dengan paripurna tadi, dengan kesembuhan yang paripurna yang sampai selesai dan nggak ada masalah lagi tanpa ditindak gitu. Ya sih. Tapi ini menarik sebenarnya. Mungkin bisa kita coba ya, kita realisasikan untuk menggabungkan para sejawat-sejawat dokter gigi ini untuk mulai berpartisipasi dalam menyumbangkan ide bagaimana supaya teledentistry ini sebagai sarana pendukungnya juga cukup
terpakai di bidang kedokteran gigi gitu ya. Mungkin ada pemikiran-pemikiran lain yang kita saat ini belum kepikiran, kan banyak kepala mah lebih baik daripada satu atau dua gitu ya. Lebih banyak kepala, lebih banyak pemikiran, lebih baik. Lebih banyak ide. Semoga sih bisa. Dan memang kan rencananya dari tim skuter ini ya, spesialis skuter terkenal ini, kita akan mencoba merintis juga ya pembuatan Platform digital. aplikasi sehubungan dengan teledentistry ini. Nanti kalau misalnya mau dicoba-coba, dijajal-jajal, maka nanti kita infokan lebih lanjut gitu ya. Dengan catatan tentu nantinya spesialis yang tersedianya pun bisa untuk melayani secara offline, nggak cuma online untuk tindakannya, gitu ya. Dan mungkin target kita adalah seluruh Indonesia ya. Nanti kita akan seluruh Indonesia dan pengembangan nanti paling cepat, paling dekat ke Mars gitu ya, yang udah mulai dijajal. Mungkin yang dijajal kemarin itu Jupiter. Jupiter itu sinyalnya butut. Tapi tempat parkirnya juga payah kayaknya di Jupiter. Nggak ada namanya. Terus Jupiter itu kan agak jauh di belakang ya kalau di Margahayu ya. Komplek Jupiter. Ya, yang enak mah Mars memang. Jadi Mars, pintu dari metro itu udah masuk. Metro. Ada belok ke kiri gitunya Mars, itu udah Mars. Mars Raya kanan gitu kanan. Jadi kita mau buka praktek offline-nya di Margahayu. Gitu. Komplek Margahayu mengembang ke arah Jupiter dari Mars, gitu ya, dari metro. Udah mulai stres. Oke. Jadi kayaknya sekian dulu, bahwa memang kita usahakan supaya kita juga bisa mengaplikasikan teledentistry seperti halnya sejawat dokter gigi, dokter umum, seperti halnya sejawat dokter umum. Gimana lebih efektif bisa diaplikasikan di kedokteran gigi gitu ya. Dan semoga kedokteran gigi juga bisa semakin maju di Indonesia, terutama spesialis penyakit mulut, supaya status kami berpindah dari sekuter jadi seter, spesialis terkenal gitu ya. Seterpis. Spesialis terkenal pisan. Banget gitu ya. Terkenal banget. Oke. Sepertinya sekian dulu dari kami. Nanti kita lanjutkan dengan topik-topik bahasan yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.